Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nandaya Permata Bunda dari kelas 5D, NPM 1969105557. Di sini saya akan membahas dua keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Nah, yang pertama yaitu keterampilan dasar bertanya. Yang dimaksud dengan keterampilan dasar bertanya yaitu kecakapan atau kemampuan seorang guru untuk mengajukan pertanyaan, memintai keterangan ataupun penjelasan dari orang lain yang menjadi lawan bicaranya. Di mana pada proses pembelajaran, guru memiliki lawan bicara yaitu peserta didik ataupun siswa. Nah, adapun tujuan dari memiliki keterampilan bertanya ini yang pertama yaitu memotivasi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu melatih siswa untuk mengemukakan pendapat di depan umum. Yang ketiga yaitu merangsang kemampuan berpikir siswa. Nah, mengapa pendidik harus menguasai keterampilan bertanya? Karena dalam proses pembelajaran, peserta didik harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan tidak berjalan monoton, di mana dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran, guru hanya berperan sebagai pemberi materi dari awal sampai akhir. Nah, sehingga tidak ada keterlibatan antara peserta didik dengan pendidik. Nah, dengan adanya pertanyaan yang diberikan oleh guru dalam sewaktu-waktu pada proses pembelajaran, hal itu tentunya akan memberikan respon terhadap peserta didik. Peserta didik akan memberikan pendapatnya dari pertanyaan seorang guru yang telah dilontarkan. Nah, sehingga pada proses pembelajaran tidak monoton dan juga terciptalah pembelajaran yang aktif. Nah, yang kedua yaitu keterampilan mengelola kelas, di mana seorang guru harus memiliki kemampuan untuk menciptakan ataupun mengkondisikan ruang belajar yang kondusif sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran pun akan tercapai. Adapun tujuan dari menguasai keterampilan mengelola kelas ini yang pertama yaitu menghilangkan berbagai hambatan dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu mempertahankan keadaan atau kondisi kelas sehingga agar bisa stabil sehingga proses pembelajaran pun berjalan dengan baik. Nah, adapun contoh dari keterampilan mengelola kelas itu yang pertama yaitu tata letak ataupun tata ruangan yang telah disusun ataupun yang telah diatur oleh seorang pendidik, baik itu dari tata letak alat peraga, tata letak cahaya, ataupun keadaan atau kondisi duduk untuk peserta didik, sehingga pada proses pembelajaran tidak ada posisi peserta didik yang menutupi peserta didik lainnya dalam pembelajaran ataupun tidak terlihat saat belajar gitu. Nah, yang kedua yaitu pada saat siang hari misalnya seorang pendidik menaikkan volume suaranya agar anak didiknya tidak ngantuk. Mengapa demikian? Karena kan yang namanya siang hari itu tentunya membuat anak didik atau peserta didik itu mengantuk. Tambah lagi jika kita menyampaikan materi ataupun pembahasan dengan suara yang sama, peserta didik itu akan mengibaratkan bahwa kita sedang mendongengkan mereka, sehingga pada siang hari mereka pun gagal fokus, malah semakin mengantuk seolah-olah kita dongengkan. Nah, bagaimana caranya agar kondisi tersebut tetap stabil? Dengan cara pendidik harus menaikkan volume suaranya agar peserta didik tetap fokus dalam pembelajaran dan kondisi kelas pun tetap terjaga. Nah, selain itu alat-alat peraga yang telah disediakan digunakan dengan baik oleh peserta didik ataupun pendidik. Dengan adanya kemampuan menguasai ataupun mengelola kelas, tentunya pendidik akan lebih mudah untuk mengamati peserta didik, baik itu dari tingkah laku, baik itu dari cara mereka bersikap, baik itu dari segi pemahaman mereka. Pendidik mampu memantaunya dengan lebih mudah. Nah, demikianlah dua keterampilan mengajar yang harus
keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh pendidik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.